Sinyalmu aman kan, Bli? Sinyal aman, sinyal. Tadi saya nyanyi loh, Mas Tirta. Tadi saya sendiri nyanyi itu ada sekitar 7 lagu, aman loh, Mas. Masalah tadi sebelum saya live sama sampean lagi. Oke, tadi ya, yang saya masuk konspirasi itu saya nggak mengerti, saya nggak bilang kawan enggak. Jadi dia itu merasa dan juga banyak negara sedangkan dikerjain gitu loh sama kekuatan elit global ini yang jadi apa namanya? Gimana? Jadi kalau dari aku, Bli, aku ingin ini bertanya aja sih. Kalau yang soal WHO itu kan, maksudnya yang pertama adalah kita fokusnya kan Bill Gates tadi. Kenapa Bill Gates nggak pakai masker? Ya kita tuh kan kalau ngomong di depan umum pasti masker harus dicopot, Bli. Itu kayak saya menduganya SOP, tapi saya nggak peduli karena saya nggak pernah kenal di Bill Gates. Saya juga tahunya di Microsoft dan saya nggak berniat untuk mengenal lebih jauh. Cuman kalau soal teori yang perkembangan vaksin, kenapa kok dia pengen industri di vaksin? Karena semakin banyak penduduk di dunia dan semakin kembangnya teknologi, semakin banyaknya radiasi nuklir, itu akan memperbanyak virus-virus dari masa lalu untuk bermutasi. Jadi virus-virus ini kan munculnya sudah dari dulu-dulu. Ada virus flu Spanyol, terus ada virus-virus Ebola. Ini menurut Bill Gates. Ini menurut Apa? Bill Gates. Apa? Ini argumen tadi menurut Bill Gates. Yang mana? Yang Mas bilang tadi, yang bilang virus itu. Bentar, yang mana, Pak? Yang nggak dengar aku. Bentar, gimana? Yang tadi Mas Tirta bilang itu ada rakyat makin banyak, nuklir segala macam. Itu argumen dari penjelasan dari Bill Gates atau dari dokter mana gitu? Kalau dari kami sendiri sih timbulnya virus-virus banyak itu kan emang dari penelitian, Bi. Jadi virus yang semakin muncul itu dikarenakan emang satu teknologi kayak pabrik yang banyak, lalu interaksi yang banyak, migrasi orang, migrasi people sama jumlah penduduk dan mutasi sama gaya hidup. Jadi itu berkembang terus. Nah, makanya saya berpendapatnya itu kemungkinan besar itu dikarenakan adanya hal itu, Bli. Jadi itu, tapi kalau soal Bill Gates sendiri, saya jujur nggak mengenal atau apapun. Tapi yang jelas Indonesia memang punya X-Men dan kita harus support. Itu, Bli. Ya. Tapi lalu terus, bagaimana dengan statement? Bagaimana dengan kenapa? statement? Dokter Tirta pernah dengar nama Dokter Anthony Fauci? Anthony Fauci. Dokter Anthony Fauci apa sih? Dokter penyakit dalam apa? Ya, dia itu ketua, jadi kepala penanganan virus atau wabah di Amerika. Dia sudah melayani 4 presiden. Jadi udah lama banget usia beliau, udah 70-an. Tapi masih. Jadi sekarang beliau di kabinet Trump masuk jadi sebagai kepala penanganan wabah di Amerika. Anthony Fauci ini, Dr. Anthony Fauci. Ya, siap, thank you, Dan. Jadi kalau Anthony itu gini, Bli. Jadi di setiap dokter kita tuh ada prosedural. Kita tuh ada setiap prosedural. Dan di dokter tuh ada prosedural, Bli. Jadi kalau kita mengeluarkan statement ataupun yang berhubungan tentang penelitian ataupun sesuatu yang baru, itu emang harus berdasarkan asosiasi dan penelitian. Jadi kita nggak boleh mengeluarkan statement sendiri. Setahu saya misal Dokter Tirta, misalkan gini, Dokter Tirta berdasarkan di lapangan menemukan bahwa kalau makan bakso otaknya jadi botak. Nah, itu harus saya menemukan. Tapi saya nggak boleh langsung ngomong. Itu harus penelitian. Apakah benar orang Dr. yang Fauci, bakso... Dr. Anthony Fauci ini, jadi gini, Dr. Anthony Fauci ini punya sejarah panjang dengan Bill Gates. Dr. Anthony Fauci ini terlibat banyak proyek dengan Bill Gates. Dan 2017 di salah satu event resmi, Dr. Anthony Fauci, entah dia keceplosan atau dia lupa, dia terang-terangan bilang, dia bicara 2017 ya. Dia terang-terangan bilang beberapa tahun lagi akan ada virus kejutan. Nah, dan dia punya sejarah yang panjang dengan Bill Gates. Bisa di-search di mana saja. Dr. Fauci ini punya banyak proyek sama Bill Gates, proyek vaksin segala macam. Jadi, apakah ada nggak bias kepentingan di sini? Ada nggak konflik of interest di sini antara elit ini yang mencoba karena situasi pandemi? Karena seperti yang saya bilang tadi, donatur terbesar WHO adalah Bill Gates. Dan Bill Gates, jika Anda donatur tertinggi, otomatis Anda pasti punya privilege. Itu data dari mana, Bli? Data, maksudnya Bill Gates donatur. Silakan
Monggo silakan dicari sendiri ke website WHO, silakan. Cuman dari kami seperti ini, Bli. Kita tuh gak usah berpikir jauh tentang vaksin, karena itu tuh masih bertahun-tahun. Jadi sebenarnya virus COVID ini dilawannya itu adalah sesuai SOP dari pemerintah. Yang pertama adalah kita jaga jarak, memutus rantai infeksi, kurangi ketemuan orang, pakai masker, cuci tangan, PHBS, dan makan makanan nutrisi bergizi. Itu udah diajarkan. Kenapa? Karena kita kalau mikir vaksin jauh. Terus ini Bli yang saya tanyakan, kenapa sih kita harus ngurusin Bill Gates? Karena itu nggak berpengaruh apapun Bli menurutku loh. Karena apa ya? Bill Gates itu terlalu jauh Bli di atas. Yang bisa ngalahin dia ya menurut saya ya orang-orang yang setara Bill Gates. Kalau misalkan Tirta Gates, nah itu mungkin bisa Bli. Tapi yang saya tanyakan di sini adalah sebenarnya manfaatnya apa kita ngurusin Bill Gates gitu loh. Karena kondisi negara ini kan sebenarnya sudah capek. Ya kan, sudah capek gitu loh Bli. Kayak saya nggak memaksa semua orang relawan, saya nggak masalah. Tapi kita tuh bisa gotong royong aja. Karena Indonesia udah capek. Kenapa kok kita tuh nggak pas masa penjajahan, seperti masa penjajahan, kita tuh gotong royong. Masalah kita itu kan sebenarnya adalah COVID ini kapan kelarnya. Yuk kita itu mari berdayakan gotong royong. Kalau kita emang pemerintah Indonesia pengen new normal, kita gotong royong dengan cara PHBS, kita berdayakan RT RW. Kenapa? Ini kan bukan pengaruh Bill Gates. Masa Bill Gates ngurusi RT RW kan nggak mungkin, Bli. Jadi menurut saya secara pribadi, sebenarnya secara pribadi ini, menurut saya nggak begitu berguna, Bli, kalau kita tuh ngurusi Bill Gates. Kenapa? Karena terlalu jauh Bli gapnya. Kecuali satu, orang-orang yang emang koneksi langsung dengan WHO. Kenapa? Kalaupun kita usul seperti ini, kita tuh terlalu makan besok aja masih susah Bi, warga kita. Makanya yang saya lakukan di sini adalah oke lah kamu percaya boleh, kamu nggak percaya silakan. Yang penting kita gotong royong demi Indonesia. Itu sih Bli yang saya maksudkan. Jadi saya mau tanya balik ke Bli, kalau misalkan Bill Gates ini benar, konspirasi, apa yang bisa Bli lakuin coba? Itu yang saya pertanyakan. Kenapa? Pertama, jika Bill Gates ini memang benar. Jika Bill Gates kalau memang misalkan benar konspirasi ini benar, apa yang bisa saya jawab. Kamu terlalu nanya kepanjangan. Jadi jika benar Bill Gates ada di belakang ini, Indonesia bisa melakukan apa yang seperti Ibu Siti Fadila lakukan. Simple. Iya kan kita udah punya lembaganya, Eijkman. Bahkan dari sebelum dulu, kita tuh udah punya lembaganya, Eijkman Institute. Dan ada ITB, ada UGM, ada Biomol, kan ada namanya teknologi biologi molekuler. Itu kan bertugas untuk meneliti bakteri, meneliti polimer, ada BPPT. Jadi menurutku ada WHO atau enggak, Indonesia sudah punya perkembangannya. Cuman kita emang dananya masih kesedot di hati. Menurut aku secara pribadi sih, itu belum menjawab pertanyaan. Tetapi yang tanya adalah, menurut Bli, kalau misalkan Bill Gates emang di belakang konspirasi ini, apa tindakan kita sebagai warga Indonesia? Karena saya kan jujur tidak membahas di situ. Tapi kan saya nggak ahli. Apa yang bisa kita lakukan biar kita bisa meniru langkah parlemen di Italia. Jadi Italia parlemennya sudah terang-terangan untuk menyeret Bill Gates ke Mahkamah Internasional untuk dengan tuduhan kejahatan kemanusiaan. Tapi kan buktinya nggak ada Bli bahwa dia menyebarkan virus itu. Itu bisa jadi fitnah Bli. Kecuali kayak misalkan siapa namanya Nazi gitu kan, Hitler, dia terbukti menggunakan kamar gas untuk membantu orang Yahudi gitu, dan ada bukti cakar-cakarannya. Nah kalau misalkan parlemen Italia menuntut Bill Gates, bukti harafiahnya kan nggak ada, hanya dugaan dan praduga. Sementara di aset hukum itu kita praduga tak bersalah. Nah itu Bli yang maksudnya aku tanya. Kita itu belum menjawab pertanyaan. Pertanyaan saya cuma satu. Kalau misalkan Bill Gates merupakan dalang semua ini, misalkan apa yang sebaiknya Bli sarankan rakyat Indonesia lakukan? Kalau misalkan benar, apa yang Bli sarankan? Kalau saya kan sarannya gotong royong mandiri. Kenapa? Karena saya nggak bisa menyentuh beliau. Ya kan? Nah, kalau menurut saya, apa yang bisa kita lakukan ini, Bli? Biar kita dengar, Bli. Kalau pendapat saya pribadi, jika memang ada kelompok elit di belakang skema COVID ini, ya rakyat seharusnya bersatu gitu loh. Jadi kita bersatu, jangan sampai yang rakyat yang harus bekerja itu disudutkan, nakes juga jangan sampai dibenturkan dengan rakyat. Jadi kita bersatu, dan kalau bisa kita secepatnya bikin vaksin sendiri, tidak tergantung sama suntikan dana dari luar lagi. Jadi benar-benar berdikari seperti yang Tirta bilang tadi, berdiri di atas kaki sendiri. Karena fakta yang ada, virus ini memang tidak semematikan yang dibicarakan media-media. Itu kita sudah sepakat berkali-kali tentang itu. Virus ini tidak seseram yang diberitakan. Virus ini tidak semematikan yang diberitakan. Jadi rakyat tidak perlu terlalu ketakutan. Media-media seringlah angkat tema-tema harapan, angkat tema-tema positif, angkat tema-tema agar masyarakat kembali hidup dengan
kalau kita masih musuhan, misalnya saya sama Tirta masih musuhan, saya tuh mau ke Jakarta malas, mikir ntar ke Jakarta ketemu Tirta, ntar ciku, ntar bingung, mau ke rumah sakit malas, ntar ada temennya Tirta, ntar ciku di rumah sakit. Jadi hidup dalam tertekan. Jokowi pakai bahasa diplomasi, dia bilang berdamai dengan virus itu kan artinya ya kamu damai sama musuhmu, kamu tuh hidup seperti biasa aja lagi, cuman ya itulah ingat seperti yang dilakukannya normal itu lakukan aja sebisanya itu. Jadi kita intinya jangan terlalu merasa ketakutan semua dan tidak di situasi kayak gini ya, di situasi seperti ini tidak ada yang perlu menjadi paling atau paling menderita atau paling tertekan. Jadi kita semua setara, kita semua sama. Mau nakes, mau ojol, mau selebriti, mau pembawa acara, kita semua setara. Itu yang harus diciptakan sekarang. Jadi jangan sampai ada yang selebriti kayak nyuruh-nyuruh orang, kamu di rumah aja, sementara mereka rumahnya enak. Itu harus kita bangun. Kita semua setara di sini, gitu loh. Yang harapan saya cuma itu. Jadi kalau saya setuju, Bli. Kalau yang pertama adalah kalau kita berdikari Indonesia itu ada neraca perdagangan. Kalau kita menyetop semua impor itu nggak bisa, Bli. Itu ada mengganggu neraca perdagangan internasional. Nanti kita akan disanksi WTO, disanksi apa banyak banget urusannya. Tapi saya akan berbicara mengenai yang masalah kesetaraan. Jadi saya akan merangkan Pak Jokowi mengeluarkan statement berdamai. Ini yang digoreng. Berdamai ini maksudnya adalah gini, COVID itu nggak akan pernah hilang. COVID ada, nggak pernah hilang. Yang kita bisa lakukan hanya mengontrol ini sampai titik minimal. Nah, maksud supaya apa? Dengan cara mengontrol ini, kita bisa beradaptasi dengan gaya baru. Tingkatkan pola hidup bersih sehat, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan terlebih dahulu. Maksudnya Pak Jokowi itu tersebut di situ. Nah, makanya saya nggak tahu tiba-tiba kok berdamai itu, ya nggak mungkin beli. Maksudnya corona di Salaman nggak mungkin. Nah, menyangkut teman-teman warga yang bekerja karena kekurangan uang di rumah, setahu saya beli kan ada kebijakan habis ini orang-orang masih kerja, ya kan beli karena cari uang. Terus habis ini juga ada kebijakan 4 Juni kalau nggak salah PSBB di Jakarta berakhir, udah mulai mereka kantor, tapi menerapkan kayak gitu the new normal. Nah, yang kita lakukan sekarang beli, saya setuju dengan beli, sebenarnya kita tuh harus gotong royong antara beli, antara saya, antara teman-teman, antara rakyat itu harus berhenti suzon. Yang kita lawan itu adalah oknum-oknum provokator yang ingin mengadu domba kita. Saya setuju di situ. Kita kan nggak tahu nih provokator ini dikendalikan elit-elit siapa, apakah bergerak. Dan kalau soal vaksin, saya setuju. Kita tuh harus mensupport H-Man. Emang usulnya beli bagus di situ. Yang H-Man. Tapi yang saya nggak setuju tuh adalah yang berteriak soal insentif tadi. Kan itu udah dijelaskan yang Wisma Atlet ya. Terus yang soal membodoh-bodohkan, tenaga medis nggak pernah membodoh-bodohkan. Dan yang soal WHO, itu ada beberapa yang kita ikuti juga. Terus yang berikutnya gotong royong, terus yang kita harus mandiri itu benar kalau vaksin, tapi harus proses. Terus yang berikutnya adalah untuk yang konspirasi, menurut saya sudah cukup disudahi beli, karena menurut saya beli penyampaiannya harus lebih jelas gitu loh beli. Si konspirasi ini tuh nyasarnya kemana? Lebih mengerucut beli. Soalnya kalau beli nyasarnya Bill Gates terus, itu terlalu jauh beli. Orang-orang petani juga nggak peduli Bill Gates. Saya kemarin saya wawancara ke pedagang gorengan di depan sebuah rumah sakit. Saya tanya kamu ngapain pakai masker? Karena saya niru teman saya pakai masker. Kamu tahu nggak COVID apa? Dia nggak tahu. Jadi di sini adalah dia aja boro-boro nggak tahu Bill Gates masker apa, apalagi Bill Gates Jadi menurut saya mungkin fokus penjelasannya itu mengerucut Karena penjelasan ini. Gimana penjelasan ini? Penjelasannya Mas Tirta tadi tentang dagang bakso ya? Neraca dagang. Ya tadi siapa yang Mas marahin dibilang apa? COVID. Di depan dagang. Ya dia pakai masker karena dia nggak tahu kan? Dia nggak tahu masker itu gunanya untuk. Ya. Iya. Jadi ini ada studi menarik ya. Jadi manusia pikiran bawah sadar segala macam. Jadi para pakar hipnoterapi seperti Erikson, Boyne, Sabbath, Chain, Churchill dan lain-lainnya menyatakan bahwa daya pengaruh pikiran sadar dan pikiran bawah sadar dalam mempengaruhi dan mengendalikan individu adalah 10% berbanding 90%. Hal yang sama dinyatakan oleh C.G.D. Mazak pada tahun 2005
bahwa manusia hanya menyadari sekitar 5. Jadi manusia ini sebenarnya hanya menyadari 5% dari aktivitas berpikirnya. Dengan demikian, hampir semua keputusan, tindakan, emosi, dan perilaku seseorang sepenuhnya bergantung pada 95% aktivitas otak ya, yang berlangsung tanpa ia sadari. Jadi sampai ini kan mungkin menjelaskan sedikit kenapa gelandangan, kenapa pengamen, anak-anak pang, ojol, itu yang mereka sehari-harinya mereka tuh bertemu banyak orang, berinteraksi dengan banyak orang, tidur di tempat yang nggak bersih, tapi kasus mereka kena COVID itu bisa dibilang sangat rendah. Justru yang banyak kena itu bukan. Ini revisi, Bri. Ini kurang tepat. Kalau ada yang bilang bahwa yang kena COVID orang kaya doang, itu kurang tepat. Kenapa? Karena yang saya bilang orang kaya doang. Ya, maksudnya orang-orang biasa. Ya, maksudnya kalau orang-orang biasa, anak normal. Ya, anggap aja orang-orang anak gelandangan dan kawan-kawan. Itu kami kemarin ke rumah sakit, sempat donasi di rumah sakit jiwa di daerah Jakarta Utara. Itu dokternya mengatakan ke saya, namanya Dokter Vicky, dia mengatakan ke saya bahwa ada orang-orang gila yang emang gejalanya flu, tapi dia bukan COVID, tidak memenuhi standar swab dan kawan-kawannya, tetapi mereka bisa sakit, Bli. Tetapi karena mereka kebiasaan di luar, maka daya tahannya emang lebih sedikit di atas normal. Tetapi itu harus dipenelitian. Nah, kedua, soal yang namanya hipnoterapis kayak gitu, emang benar, orang yang positive thinking akan meningkatkan optimisme dan meningkatkan hormon-hormon sehingga imunitasnya tinggi. Tetapi, kan ada kemungkinan kita itu kena, ini ibarat kita naik motor, Bli. Saya insya Allah berdoa. Kan kita ada doa. Sebelum kita naik motor, kita harus berdoa supaya kita tidak kena kecelakaan di jalan. Tetapi kan, walaupun kita berdoa, kita kan tetap pakai helm, Bli. Gak mungkin kita nggak pakai helm, gitu kita tabrak truk mati juga, Bli. Jadi kita kan tetap pakai helm, kita tetap pakai sarung tangan, kita tetap nyalain, kita tetap. Nah, maksud kita adalah sugestinya itu adalah berdoa. Nah, sugestinya di COVID itu kita yakin, kita semangat, kita jauhi narasi negatif. Setuju sama Bli. Tetapi kita juga harus memperhatikan sarung tangannya kita itu adalah cuci tangan, helm kita adalah masker, dan proteksi kita lampu sein itu adalah jaga jarak. Jadi sebenarnya itu sama kayak angka kecelakaan. Angka kecelakaan tinggi di Indonesia, emang. Tetapi apakah setiap orang yang naik motor akan mati? Tidak. Karena kita proteksi. Yakin, optimis, jangan emosi kalau naik motor, sama kamu proteksi diri. Nah, maksud saya seperti itu, Bli. Jadi kita sebenarnya selaras, cuma penyampaiannya berbeda. Nah, yang saya tanyakan ini tadi masih sama. Konspirasi apa sebenarnya yang mau diangkat sama Bli tentang COVID di Indonesia? Ini yang saya bingung dari tadi. Indonesia tuh terlibat konspirasi apa enggak? Kenapa? Indonesia tuh sebenarnya terlibat konspirasi apa enggak? Oh, kalau saya pikir beberapa elitnya ada yang terlibat. Siapa? Soalnya saya nggak tahu. Maksudnya bisa disebutkan atau beberapa elit kan ini loh, konspirasi ini kan dia mengerucut pada ke agenda 21 namanya. Jadi global elite ini punya agenda 21. Jadi semua bisnis akan diintegrasikan menjadi digital. Jadi ya sekarang siapa pemain-pemain e-commerce besar di Indonesia ya sendiri kan. Mereka kan pendanaan e-commerce Indonesia kan nggak semua dimiliki orang Indonesia gitu. Oke, yang ini ada tentang konspirasi. Kalau saya membahas konspirasi ini saya lebih seperti kayak gini loh. Memberi masyarakat tuh kayak harapan gitu loh. Penyakit ini tidak semengerikan yang digembar-gemborkan. Kita memang sengaja dibikin takut oleh media-media internasional. Jadi media-media internasional saya nggak akan sebutin namanya karena private tadi saya sebutin namanya jaringan langsung putus. Jadi media-media yang berpengaruh di internasional ini mereka dimiliki oleh 6 perusahaan besar. 6 company ini yang mereka tuh mengatur sirkulasi informasi yang ada di dunia. Dan jika kamu bisa mengatur sirkulasi informasi, kamu bisa mengatur persepsi. Jika kamu bisa mengatur persepsi, kamu bisa mengatur reality. Itulah saya sengaja angkat tema teori konspirasi ini agar orang-orang tuh bisa melihat dengan kacamata yang berbeda, tidak memakai kacamata yang diberikan langsung oleh media ke mereka. Jadi sekarang kan media memberi masyarakat kacamata. Ini pakai kacamata ini, kamu harus melihat sesuai dengan apa yang saya lihat. Padahal kita tuh sebagai manusia kita punya pilihan untuk memakai kacamata mereka atau kita coba cari tempat lain yang menyediakan kacamata lain atau kita bikin kacamata sendiri dengan segala sumber yang kita miliki dengan segala nalar kita cari informasi sebanyak mungkin kita banding-bandingkan lalu kita bikin keputusan sendiri itu. Jadi berikanlah masyarakat ini pilihan jika
hendak berperang, jangan khususnya seperti ini, jangan diseragamin itu. Kalau yang menyeragamkan kita ini kan sekarang WHO, yang mencoba menyeragamkan dunia ini WHO. Uang di belakang, follow the money, uang di belakang WHO itu nama-namanya sudah saya sebutkan tadi, itu bisa Anda cari di website WHO sendiri. Tidak mungkin, menurut saya sih, tidak mungkin ya ada bias, tidak mungkin tidak ada bias conflict of interest antara dia memang mengarahkan dunia menjadi pandemi, padahal sebenarnya mungkin saja pandemi ini, atau pandemi itu bisa saja sebenarnya tidak perlu keluar gitu. Tapi karena invest begitu banyak di vaksin, semua perusahaan vaksin di dunia ini dia punya saham. Masuk akal tidak jika dia menekan WHO segera ngeluarin pandemi agar digawat, agar itu kan ilmu dagang yang paling simpel sebenarnya. Jadi kalau kamu bilang Bill Gates itu terlalu jauh ya itu karena kamu mungkin terlalu menganggap dia tuh pinter. Kalau bagi saya sih dia tuh bukan orang jenius, dia tuh businessman. Dia bukan penemu Microsoft, dia tuh co-founder, makanya dia namanya co-founder. Jadi dia tuh kaya raya bukan karena hasil temuannya, dia kaya raya karena dia tahu beli dia perusahaan yang bagus, lalu dia memang dari asalnya Bill Gates memang dari keluarga kaya raya, bisa mencari informasi di semua sumber. Bapaknya dia dalam proses segala macam, jadi dia tuh memang diproyeksikan jadi sekarang. Dan kalau memakai ilmu dagang yang simpel, dia tuh entrepreneur, dia tuh lihat celah, bisa memanfaatkan situasi, bisa membaca timing. Coba orang normal seperti yang dibilang sama Ibu Siti Fadila ya, orang maksudnya tidak masuk akal bagi dia tuh kan bisa memprediksi atau dengan sebegitu akuratnya virus ini akan ini. Lalu dia bikin move, dia mundur dari Microsoft, dia kan mundur dari beberapa minggu sebelumnya. Dia mundur dari Microsoft, dia tanda kutip mendedikasikan hidupnya untuk filantropi, untuk kegiatan amal. Dia bilang ini amal, vaksin ini dia bilang amal. Tapi di beberapa tweetnya dia, ada tweetnya dia saya post di Instagram saya, di tweetnya dia ini bulan 9 tanggal 12 tahun 2019, dia bilang, kalau saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia ya, dia bilang, saya senang banget khususnya untuk pembelian terbanyak yang akan terjadi tahun depan, yaitu vaksin. Ngerti nggak? Dia tuh senang karena orang itu akan banyak beli vaksin. Lalu kita harus berpikir dia ngerti. Ya emang Bli, tapi vaksin itu belum ketemu Bli. Jadi sebenarnya kita tidak perlu mengkhawatirkan itu. Bisa jadi vaksin itu ketemukan kayak 2-3. Kenapa saya bilang gitu? Vaksin dari COVID-1 aja belum ditemu-temukan gitu loh. Jadi menurut saya apa yang dicita-citakan Bill Gates itu sebenarnya kayak cita-cita, tapi saya nggak bilang dia, saya nggak tahu kan. Terus kedua Bli, kayak apa yang dipermasalahkan soal media, konspirasinya Bli berarti kan ngarahnya ke media. Soalnya yang pasti, kalau Mas Tirta mau cari tahu siapa elit global di Indonesia, cari tahu aja siapa nama-nama di belakang media-media yang berpengaruh di Indonesia. Siapa pemilik media-media berpengaruh di Indonesia? Berarti apa yang menjamin kalau saya juga bukan elit global? Anti elit global kan tidak ada yang tahu, Bli. Jadi di sini yang kita tahu adalah cara elit global ini bekerja, Mas Tirta ya. Sesuai dengan penjelasannya David Icke, dia tuh seorang peneliti teori konspirasi. Dia tuh nggak tahu agenda WHO tuh kayak gimana. Dia tuh cuma tahunya tuh, oh saya ditugasi untuk hal yang baik gitu, menjadi relawan segala macam. Tapi dia nggak tahu kalau WHO itu dikontrol oleh bisnis vaksin. Nah jadi kan kita diadu domba jadinya. Ayat itu selalu dia divide et impera itu selalu mereka lakukan dari dulu. Jadi yang di atas ini selalu punya agenda yang di bawah nggak tahu. Ibaratnya perang lah. Kalau kita bicara masalah analogi perang lah. Jadi prajurit-prajurit yang dikirim perang tuh mereka mengorbankan jiwa raga mereka, meninggalkan keluarga mereka. Banyak dari mereka tuh nggak tahu mereka tuh bertempur untuk apa sebenarnya. Sementara yang di atas petinggi-petinggi negara, para jenderal itu mereka tahu ini perang ini sebenarnya untuk ini, tapi yang di bawah itu nggak tahu mereka tuh perang untuk apa. Yang mereka tahu tuh mereka berjuang untuk negara. Dan itulah yang dilakukan oleh global itu sama. Jadi yang di bawah-bawah itu mereka nggak tahu mereka. Tapi kan
yang saya tanya di sini adalah realita konkretnya di Indonesia kan sebenarnya konspirasinya bentuknya apa? Pemerintah Pak Jokowi itu sekarang malah ke arah new normal ya. Dan ini mulai PSBB dikurangin, ada juga nih hari ini bagus nih, kayak di tempat lebaran-lebaran sepi. Tetapi kan 4 Juni mulai berakhir PSBB. Terus nanti ada kantor mulai masuk. Jadi menurut saya justru pemerintah ini mulai emang mendengar dari masyarakat. Jadi menurut saya realita konspirasi di Indonesia itu kayak apa? Karena kalau vaksin kan dibantah. Indonesia vaksin lagi proses tuh Edgeman tapi nggak tahu berapa tahun. Terus pemerintahnya emang kolaborasi dengan rakyat, nakes didengar, rakyat didengar. Jadi medianya sekarang positif. Ada gerakan kemarin silaturahmi online, mudik online, detik.com kemarin ngecek mudik online. Nah sekarang yang saya tanya, apa bentuk konspirasi yang ada di Indonesia? Saya nggak tahu. Konspirasi yang ada di Indonesia adalah konspirasi dari media-media sengaja menciptakan ketakutan agar masyarakat itu, agar ekonomi agar ekonomi Indonesia itu tidak bisa bangkit, agar orang-orang sakit. Jadi ini media, dan jika diikuti uangnya, if you follow the money, media-media besar di Indonesia ini pemiliknya tuh orangnya itu aja, dan mereka juga ada koneksi ke elit global. Jika Anda benar-benar cari ya pemilik media-media Indonesia. Tapi ini bisa saya bantah, Bli. Kemarin minggu lalu saya meeting diundang tim saya meeting forum komunikasi gugus tugas. Kita meeting dengan Persatuan Televisi. Kita juga diundang ke DPR oleh Komisi 1 itu penyiaran. Kita juga diundang Persatuan Radio. Kita diundang Radio Republik Indonesia. Mereka sekarang satu lini untuk menerangkan mudik. Jangan mudik, terus akhirnya mudik, terus sekarang jadi lebaran di rumah. Jadi kita sekarang satu lini, Bli. Ya kan, jadi kita mendengarkan masukan masyarakat. Jadi sekarang saya tanya, kalau misalkan media ini mengelit global, sekarang kan sudah narasi positif. Kemarin saya cek sendiri, Trans TV dan CNN itu iklan masyarakatnya kenceng. RRI saya sendiri yang isi, Prambos teman saya, terus belum Hard Rock, belum Mustang, itu saya lihat emang iklan masyarakatnya bagus, positif. Sudah jarang banget media sekarang yang menekankan negatif, kecuali media-media provokator. Saya juga nggak tahu media provokator mana, tapi muncul-muncul terus di Twitter. Nah, yang saya tanya sekarang, bentuknya berarti kan nggak ada, Bli, konspirasi di Indonesia. Jadi bisa saya bantah, konspirasi di Indonesia sejatinya nggak ada, Bli. Adanya di luar sana, di Amerika. Kalau di Indonesia, saya jamin saya bisa lakukan nggak ada. Karena apa? Karena pemerintah mendengarkan rakyat. Tanggal 4 Juli kemungkinan besar orang bisa ngantor, teman saya ngantor, dan kemarin pasar dibuka. Saya ke pasar, saya keliling 15 pasar di Jakarta. Itu mereka pedagang. Itu nggak dirazia. Polisinya malah memberikan, nih kamu kasih face shield, nih pakai masker, dagang aja, jaga jarak ya, bersih. Jadi pasar-pasar aja didukung. Kenapa? Karena mereka tahu pasar ini sektor penting. Pecel lele depan apartemen Puri. Menurut saya secara pribadi ya, Bri, kayak konspirasi di Indonesia ini berkat ya, kita nggak tahu. Kan video kita pertama 3 minggu yang lalu. Setelah Bli mengkritik secara keras, itu hampir semua media emang positif. Apalagi setelah Bli masuk Kompas TV. Nah, ini yang saya tanyakan. Kalau Bli emang menolak elit global, kenapa Bli masuk TV? Itu saya kecewa, Bli. Saya nggak pernah masuk. Kenapa Bli masuk Kompas TV, Bli? Ketemu Aiman segala itu menurut saya, kenapa harus masuk TV, Bli? Kenapa harus masuk TV? Karena Bli itu udah keren gitu loh. Bli Jering itu udah keren dengan cara Instagram Live, dan Bli bisa menekan semua media untuk positif. Sejak saat itu Bli masuk Line 2D terus. Tetapi ketika Bli masuk Kompas TV, itu jujur kayak orang-orang elit global ya. Jadi saya tuh masuk ini. Berarti ya, karena mereka aku nggak nonton, sumpah demi Allah. Kamu lihat dari ketika mereka ngundang saya sudah punya ini. Kalau di CIA ya, Central Intelligence Agency, ada namanya Operation Mockingbird. Operation Mockingbird adalah kamu membuat sebuah campaign atau sebuah movement. Jika ada orang yang kritis, kamu sengaja undang ke sebuah acara besar yang ditonton oleh banyak orang, lalu acara itu di-set atau di-setting, atau hostnya kamu setting untuk memojokkan orang tersebut sehingga orang itu ditertawai, menjadi bahan tertawaan. Ya, seperti itu. Jadi saya ingin ngetes saja apakah
dikira ngomong di YouTube tuh YouTuber gitu. Enggak, ketika orang mencari data di YouTube tuh yang bicara sih ya dokter, ya, ilmuwan. Terus kamu bisa cari namanya siapa, kamu ternyata mereka memang valid ilmuwan. Jadi saya disekat sama Aiman 99%. Saya ada faktanya, cuman saya lupa nama profesornya dari Italia itu. Dan itu yang dijadikan, digoreng sama media seolah-olah saya tuh ngomong berdasarkan data YouTube. Padahal yang saya nggak ngomong berdasarkan data YouTube, saya ngomong berdasarkan hasil penelitian seorang profesor yang diunggah di YouTube gitu. Jadi hal kayak gitu. Jadi ketika saya menerima tawaran di Kompas TV itu, saya ingin ngetes Kompas TV ada di sisi mana. Akhirnya terbukti Aiman tuh, padahal dia host, Aiman tuh host, tapi ketika acara berlangsung lebih banyak dia nyerang saya dibanding dokternya. Dokternya justru lebih banyak yang mengamini. Ketika saya bicara, dokternya banyak nganggu. Jadi saya tahu dokter tuh, oh pendapat saya sepertinya masuk di beliau. Dan ketika beliau bicara juga banyak argumen beliau yang masuk di saya gitu. Aiman agresif sekali nyerang saya terus dengan pertanyaan-pertanyaan yang baru saya jelasin, dipotong lagi, belum lagi iklan. Ya itu Operation Mockingbird. Jadi kalau Anda search, silakan CIA Operation Mockingbird, bagaimana caranya membuat orang yang kritis kehilangan kredibilitasnya di masyarakat. Itu sudah dilakukan oleh CIA sejak zaman dulu. Siap. Jadi ini Bli, kalau soal MSM, jujur saran Bli yang 3 minggu lalu kan sudah dilakukan semuanya Bli. Jadi kalau saya bilang adalah, saya pengen menjelaskan sekali lagi dan menegaskan bahwa sebenarnya masalah konspirasi ini kemarin Bli kita tuh nggak masalah ya. Cuman agak kurang tepat kalau konspirasi kan Bli bicara soal media. Jadi saya pengen berpendapat bahwa konspirasi ini bukan nakes tidak pernah terlibat konspirasi. Ini hal yang paling penting. Ya, itu karena soalnya statement Bli di feed-nya Bli yang terakhir ada 3 feed itu kan mengatakan seolah-olah nakes membodoh-bodohkan masyarakat. Kita nggak pernah membodohkan masyarakat. Kita tuh berjuang sampai kita nggak pulang. Yang itu loh, yang di jalanan pakai ADP itu siapa itu? Itu salah, itu provokator Bli. Itu kalau saya ketemu juga, saya pengen pites-pites itu Bli. Itu soalnya menjelek-jelekan kami. Ya, setuju saya. Jadi saya setuju sama Bli bahwa Bli itu 3 minggu lalu membuat masukan ke media dan semua media itu ngikut loh. Jadi makanya saya bingung, sekuat itu opini Bli di Instagram. Tapi semenjak Bli masuk TV, itu opini Bli jadi dihujat-hujat. Bli harusnya ngerasa di situ. Makanya saya ngerasanya seandainya, ini mungkin saran sih, mungkin seandainya ada panggilan TV, kayak saya stagnan Bli. Jadi semenjak kejadian ILC, saya digoreng-goreng, saya udah mulai kapok saya masuk TV, takut di framing. Nah, yang saya bilang, Bli itu 3 minggu lalu statement MSM. Sekarang Bli, setelah ketemu sama Bli itu, semua orang tiba-tiba ketemu dan media nyupport, ada jaga jarak dan kawan-kawan, itu bagus iklan masyarakat. Dan sekarang orang-orang tuh mulai positive thinking, saling gotong royong. Nah, tapi yang paling penting adalah nakes tidak pernah terlibat konspirasi. Saya sendiri nggak mungkin konspirasi. Kalau saya bagian konspirasi, wah enggak. Kalaupun ada yang bagian Indonesia, orang Indonesia yang terlibat konspirasi, itu pasti adalah bukan bagian dari kami. Karena itu aja. Terus habis itu percaya Bli ya. Jadi saya bukan konspirasi Bli. Saya ada dan COVID ada di Indonesia. Saya nggak mikir sama sekali kalau Mas Ipeng atau kawan-kawan. Yang COVID ini tuh jadi buat teman-teman, COVID itu ada, ya kan? Dan kita harus optimis. Karena optimis itu ibarat kita harus kayak doa. Insya Allah kita bisa sembuh. Nutrisi diperkuat. Tetap kalau nanti ada kebijakan dari Pak Doni di bawah 45 tahun bisa kerja, tetap sesuai new normal kayak yang Bli bilang dulu, adaptasi gaya baru. Terus yang penting adalah kalau misalkan ada orang-orang yang merasa bisa membuktikan siapa yang menggiring opini di COVID dan mempermainkan COVID di Indonesia, itu mungkin Bli bisa angkat itu ke hukum gitu loh Bli. Dan itu kita bisa support. Nah, itu maksud kami realisasinya seperti itu. Dan yang penting COVID musuh bersama dan narasi negatif harus kita lawan. Setuju ya Bli ya? Kolaborasi lah Bli kita. Sama berarti hasil diskusi kita dengan 3 minggu lalu ya. Jadi iya sama Bli, sebenarnya sama. Cuma karena kita diadu domba. Gara-gara Bli kan terkenal sekarang, gila. Terkenal banget sekarang tuh dulu kan cuma ben-benan, sekarang buset, mantep lah. Enggak bikin terkenal. Jadi tujuan saya ini cuma bikin ngasih orang pilihan gini. Jadi kita harus positif, optimis, pelihara rasa bahagia, tularkan harapan, tularkan cinta, benar nggak? Jadi stop menakut-nakuti siapapun, nakes, media, rakyat, aparat, pejabat, stop menakut-nakuti rakyat karena COVID ini bisa diatasi dengan cara yang santai, benar nggak? Betul. Ya.
Setuju, Bli. Aku setuju. Setuju. Bantu nakes, Bli. Jadi Bli ini kan suaranya kuat. Karena jangan sampai nakes ini kayak kemarin Oknum APD itu saya nggak tahu tuh siapa. Dan jujur Bli ini ada undangan. Jadi sebenarnya kan ini buat teman-temannya Bli, kalau misal Bli ada teman di Jakarta. Di Wisma Atlet itu ada namanya outbound, ada ruangan taman. Kita ini relawan kan juga, relawan-relawan butuh hiburan. Nah, kemarin stand up comedy dan artis tuh pengen ngisi tiap jam 6. Ini dah saya buat jadwal. Mungkin kalau Bli berkenan, Bli menyanyikan sedikit lagu Bli. Nanti saya atur. Ini request Bli. Cuman problemnya gini, kalau beli tiket pesawat sekarang, saya Beli nggak perlu beli tiket pesawat. Jadi Bli main, saya siarkan live Bli. Bukan masalah. Oh, main di ini Instagram. Iya, main di Instagram. Jadi saya siarkan di. Oh ya, ayo. Ini yang paling bagus. Jadi kan ini request dari nakes gitu loh. Realisasinya Bli ini kan adalah orang yang bisa maksudnya bentar lah sampai Kompas aja ngundang tuh loh, dan edukasinya Bli di media mainstream itu diikuti loh Bli semuanya. Ingat gak? 3 minggu yang lalu Bli bilang, kenapa nggak semua yang muda kerja? Dan benar, semua yang muda besok tanggal 4 kerja. Kenapa nggak narasi positif? Nah ini request kita terakhir Bli. Bisa nggak Bli? Kalau mulai minggu depan, nanti ada satu set, mungkin hari Rabu atau hari Kamis, di jam 6, Bli main musik, saya siarin live Bli di sini, biar semua orang nonton Bli, karena kita di sini tuh butuh semangat. Hiburan kita tuh cuma karaoke yang kita nggak ada artis, padahal di sini tuh green zone, di sini tuh enak gitu loh. Jadi kita butuh, kalau Bli berkenan, saya siarkan nanti. Boleh ya Bli ya? Kalau saya tinggal di Jakarta, saya dengan senang hati loh jadi relawan di sana, nggak masalah. Enggak, saya nggak ngajak Bli. Soalnya yang penting adalah kan Bli musisi. Jadi saya pengennya itu Bli dari Bali, main gitar, nyemangatin kami aja Bli. Itu luar biasa, kami berharap itu karena kita di sini tuh butuh semangat dari musisi, dari komika, dari kawan-kawan. Nah, kita kan kekurangan artis nih yang mau ngisi besok. Kalau bisa minggu depan saya book tuh Bli JRX untuk main dari Bali. Jadi ini ya, dan ini semua pasien nonton Bli. Kita ada 3. Jadi Bli saya siarkan nanti di LCD. Kalau ini gerakan bisa masih Bli, kedepannya nanti kita bisa buat lagu, buat penyemangat di seluruh rakyat Indonesia agar mereka gotong royong, jauhi narasi negatif, dan mereka tetap optimis bahwa Indonesia bisa menghasilkan vaksin sendiri. Ini kolaborasi Bli. Jadi jangan sampai saya sama Bli itu dibenturkan. Kita harus kolaborasi Bli. Bli yang nyanyi sama istrinya. Oke. Nah, itu request dari kami. Saya siarkan kalau ada budget, kalau ada apapun, nanti lewat Zoom, kalau ada budgeting nggak apa-apa Bli, nanti kita akan aturkan. Tetapi ini request dari kalau ada budget, biaya. Wah nggak ada, gratis Bli. Wah gratis dong. Ini serius Bli, ini serius Bli, karena kita di sini kan kita tuh dari kemarin konspirasi yang media itu kami senang karena jadi positif. Nah kami request cuma satu. Bli mendukung kita. Jadi Bli kolaborasi menjadi garda bareng saya sama teman-teman untuk menyelaraskan rakyat dan nakes agar kita menolak narasi negatif, berdiri sendiri, dan kita positif, gotong royong, dan nakes tidak pernah terlibat konspirasi. Kalaupun ada konspirasi depan nakes. Tidak. Hidup Bli Jaring. Bli Jaring. Ada salah Bli dari ABK di Bali. ABK yang udah sembuh ini katanya mau curhat ke Bli, monggo ditampung ya Bli. Jadi curhatan mereka kalau bisa ditampung Bli agar nanti Bli siarkan lagi bahwa pasien-pasien ini itu sebenarnya bisa kemungkinan sembuh tinggi. Jangan pernah takut, kita ada. Optimis, bangun optimis Bli. Kalau bisa ya Bli ya. Seminggu depan bener ya Bli, main ya Bli. Live dari Wisma Atlet dan bisa siarkan dan biar semua kita tantang apakah semua media di Indonesia menyiarkan Bli JRX menghibur nakes di Wisma Atlet. Ya. Kalau misalkan ini semua live nonton, kalau misalkan media tersebut menyiarkan Bli JRX menghibur relawan-relawan di Wisma Atlet, berarti terbukti mereka menyiarkan narasi positif. Benar nggak Bli? Ya, bisa aja. Itu yang saya maksud. Ini Bli. Ini yang maksud. Kalau live ini kan nggak mungkin. Minggu depan ya Bang ya?
Minggu depan ya? Minggu depan Bli. Langsung saya aturkan semuanya. Pakai MC, pakai jam, Bli langsung main 3 musik, saya akan ajak media. Kalau medianya nolak, berarti kita buktikan. Berarti emang Bli dibenci TV. Tapi kalau misalkan medianya mau, berarti jelas. Emang benar ini adalah momen. Dan Bli sama kita, Nakes, itu menjadi garda penusuk bahwa kita menolak konspirasi. Kita optimis. Bener ya Bli, minggu depan ya Bli, jangan di PHP Bli. Nyanyi kita Bli. Enggak, ini semua orang nonton kok. Ya, kita karaokean Bli, langsung. Oke, sip, aman. Berat. Mantap. Ya Bli. Oke Bli, ini itu dari teman-teman Bli. Makasih Bli gitu. Makasih Bli Jarek. Tuh Bli. Tuh Bli. Oke, terima kasih. Tuh Bli, itu fansmu. Itu Bli, itu berkat langkah Bli 3 minggu lalu.